Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Karna Dibrata dalam Bravo Karna. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Batara R. Hutagalung dalam penelusuran sejarah kebangsaan Indonesia. Dan kita saat ini sedang menjalani di bulan September. Dan seperti biasa di bulan September ini, kita banyak memperingati hari-hari yang bersejarah. Dan kita akan menelusuri sejarah kaitannya peristiwa tahun 1948, peristiwa September 1948 atau disebut peristiwa Madiun, dan September 1965, peristiwa G30S. Dan kaitannya dan benang merahnya antara tahun 1948 dengan tahun 1965, dalam prolog kita sebelumnya ada kaitannya, ada benang merahnya. Dan kita akan telah lebih lanjut. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Batara sudah berkunjung ke studio dan kita sempat berbincang-bincang. Dan dalam perbincangan kita di episode sebelumnya, kita sudah mengungkap mengenai masuknya paham sosialis dan komunis di Nederland, di Hindia Belanda, dan kemudian siapa yang membawa dan tujuannya paham komunis di Indonesia. Dan tidak ada peran komunis dalam pergerakan nasional. Itu kita garis bawahi pada saat itu. Dan tidak ada peran PKI dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945 di BPUPK dan PPKI. Dan masih ada yang akan ditelusuri lebih lanjut mengenai konflik bangsa Cina, pendukung komunis dan anti-komunis di Netherlands, India yang berlanjut di Republik Indonesia. Ya, kita teruskan saja perbincangan ini ke Pak Batara R. Hutagalung. Silakan Pak Batara. Baik, terima kasih Kang Karna. Selamat sore semua. Selamat sore pecinta Bravo Radio. Jadi di episode yang lalu, secara garis besarnya telah saya paparkan mengenai latar belakang masuknya paham sosialis dan kemudian menjadi komunis. Ya, nah jadi banyak yang mungkin kurang cermat membacanya, bahwa selama ini selalu ditulis yang membawa gagasan komunis ke Hindia Belanda itu adalah Henk Sneevliet. Jadi sekali lagi saya ulangi, coba baca dengan cermat bahwa organisasi yang dia dirikan itu adalah organisasi yang dinamakan ISDV atau Indische Sociaal Democratische Vereniging, Perhimpunan Sosial Demokrasi. Ya, jadi awalnya semua pergerakan di Eropa itu juga gerakan buruh sosial demokrat. Baru kemudian pecah karena perbedaan tafsir antara kelompok garis keras dan kelompok moderat di internal Partai Buruh Sosial Demokrat. Ya. Dan kemudian tahun 1918 diawali setelah Lenin berhasil melancarkan revolusi Oktober di Rusia. Tahun 1917, tahun 1918 dia mendirikan Partai Komunis Rusia, itu yang pertama. Ya. Nah, jadi kemudian yang di Hindia Belanda juga yang didirikan awalnya itu organisasi perhimpunan, belum partai, Perhimpunan Sosial Demokrat. Ya. Indische Sociaal Democratische Vereniging yang didirikan oleh 85 orang bule totok. Ya, sama sekali belum ada pribumi. Jadi jelas tujuannya nggak ada tujuan untuk kemerdekaan. Jadi mereka tujuannya selalu ingin menggantikan sistem kerajaan atau tsar atau kekaisaran dengan sistem republik. Dan itu pun juga dengan berbeda, dengan beberapa variasi. Ya. Nah, baru di Hindia Belanda, perhimpunan itu baru diganti namanya, kalau nggak salah tahun 1920, baru menjadi Perserikatan Komunis Hindia.
karena nama Indonesia mereka belum kenal. Ya, baru dikenal awalnya itu tahun 1919 yang dibawakan oleh Suwardi Suryaningrat dan Samratulangi yang baru kembali dari Belanda. Nah, jadi dalam perkembangannya itu paham sosialis dan komunis bukan hanya di Eropa, tetapi di negara-negara jajahan termasuk di Hindia Belanda itu berkembang dengan pesat. Ya, gagasan itu. Tetapi masih belum ada gagasan untuk membentuk bangsa dan negara yang akan dinamakan Indonesia. Ya, jadi masih sangat primordial. Jadi masih terdiri dari lebih dari 1.300 etnis dan subetnis. Ya, dan belum ada bahasa persatuan. Jadi bahasa pengantar kebanyakan untuk di tingkat elitnya bahasa Belanda, dan di tingkat bawah itu bahasa Melayu. Ya, yang belum gramatikanya belum diatur, disusun dan sebagainya. Jadi dalam perkembangannya itu gerakan sosialis dan komunis menjadi sangat kuat, sangat besar, dan juga oleh pemerintah kolonial juga sudah dipantau, bahkan gerakan komunis itu dilarang setelah pemberontakan komunis, ya, belum PKI. Ya, pemberontakan komunis tahun 1926 di Banten dan di Sulawesi Barat. Oh, jadi sebelum itu ada peristiwa pemberontakan juga. Ya, 1926. Ya. Tapi di situ ada beberapa cerita bahwa para ulama itu dibohongin oleh kaum komunis, karena mereka sama-sama waktu itu ulama dan sosialis dan komunis itu menentang penjajahan. Ya, walaupun belum ada gagasan untuk mendirikan negara sendiri, karena bangsanya pun belum ada. Yeah. Nah, jadi singkatnya sampai ke setelah kemerdekaan tahun 45 dan sudah mulai muncul di situ sejak tahun 1947 dengan doktrin dari Presiden Amerika Serikat Harry Truman yang mengeluarkan doktrin yaitu menghadang komunisme, containment. Ya, jadi di sekitar semua negara-negara di sekitar Uni Soviet itu ditarik ke kubu Amerika Serikat, kubu anti komunis. Baru kemudian mereka membentuk NATO, Pakta Pertahanan Bersama, dan belakangan Uni Soviet ikut membentuk Pakta Pertahanan Warsawa. Jadi sudah jelas di situ ada dua kubu Pakta Pertahanan, yang satu aliran komunis, yang satu anti komunis. Jadi tidak ada karta demokrasi di situ, karena itu omong kosong semua. Pada waktu itu sampai tahun 1960-an, semua negara-negara Eropa Barat itu masih memiliki jajahan. Jadi kalau dibilang mereka berjuang untuk the free world, ya slogannya kan, itu bohong. Ya, slogan pada waktu itu free world untuk demokrasi, ya orang Amerika bilang bullshit. Ya, karena ternyata juga di situ orang kulit hitam di Amerika sama sekali tidak punya hak. Bahkan perempuan pun pada waktu itu belum punya hak pilih. Ya, hampir di semua negara Eropa Barat juga belum memiliki hak pilih. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa di situ untuk demokrasi, ya itu memang hanya tujuannya untuk anti komunis. Slogan demokrasi baru dipopulerkan itu sejak Perang Dingin. Sebelum itu tidak ada dikenal slogan-slogan demokrasi. Ya, karena memang semuanya waktu itu memang negara kapitalis, negara fasis, yang tidak mengenal demokrasi. Nah, jadi termasuk di di Indonesia yang setelah menyatakan kemerdekaan tahun 45 dan memasuki tahun 47 itu dari Dinas Rahasia Amerika yang ada di Rusia memberikan informasi ini Rusia berusaha untuk menarik negara-negara jajahan atau bekas jajahan menarik ke kubu Uni Soviet, ke kubu komunis. Ya. Nah, disitulah mulai timbul gagasan untuk memperhatikan negara-negara jajahan atau bekas jajahan, terutama Indonesia dan Vietnam. Nah, kemudian keluar teori domino. Ya, teori domino, kalau jatuh atau misalnya maka permainan domino, kalau misalnya sudah di atas meja mata dua,
ya. Nah, yang mata dua berikutnya Harus itu jatuh. akan jatuh ya, akan ikut di situ. Demikian juga selanjutnya. Itu namanya domino teori dari Truman. Jadi dikhawatirkan satu negara di Asia Tenggara akan masuk komunis, maka otomatis yang lain itu akan jatuh ke tangan komunis. Nah, Indonesia pada waktu itu sudah yang paling besar dan sudah menyatakan kemerdekaan. Ya, walaupun sampai sekarang tidak mau diakui oleh Belanda kan, sampai detik ini, ya sampai September 2024. Bahwa janjinya Perdana Menteri Mark Rutte itu kan omong kosong juga, ternyata dia sudah mundur, ya. Nah, jadi janjinya akan memberikan pernyataan tertulis menerima de facto pun belum. Ya. Nah, jadi kembali ke masalah utama bahwa kedua kubu komunis anti komunis berusaha menarik negara-negara jajahan atau negara-negara merdeka lain di luar kubu mereka untuk masuk ke kubu mereka. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan dengan segala cara dan segala biaya. Ya, termasuk membujuk, mengancam, menyerang dan menyuap. Ya. Nah, jadi yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Ketua Partai Komunis Belanda Paul de Groot bulan Juli tahun 48 sudah mengadakan pendekatan kepada Musso yang sebenarnya mencari suaka di Rusia, tapi waktu itu sudah bertemu dengan Setiajid di Cekoslovakia di Praha. Di situ ada pembicaraan antara lain dipaparkan mengenai adanya pertemuan di Sarangan antara Hatta dengan Gerald Hopkins dari Amerika dan sebagainya. Di mana di situ konon disampaikan yang dinamakan Red Drive Proposal. Ya. Nah, jadi seperti kita bahas yang lalu, kita ungkapkan saja ya dari kedua belah pihak, cover both side ya. Ya, mengenai mana yang kebenarannya, karena sampai sekarang mengenai peristiwa tahun 65 itu ada belasan versi kan. Betul. Yang saling bertentangan. Jadi saya tidak mau menambah versi yang kesekian belas atau kesekian puluh karena itu sudah cukup ramai. Ya, saya menyampaikan hal yang selama puluhan tahun saya cermati tidak pernah dibahas, yaitu peranan di belakang peristiwa September tahun 48 dan di belakang peristiwa September tahun 65. Karena ayah saya salah satu pelaku sejarah baik ya di peristiwa tahun 48 karena termasuk TNI garis keras. Ya, TNI garis keras dari TNI Angkatan Darat. Ya, walaupun teman baiknya kenalan lamanya itu Amir Syarifuddin Harahap yang dikenal sejak zaman remaja di Batavia. Ya. Diulang lagi Pak Batara. Tadi ada pertemuan di Sarangan itu sebetulnya atas prakarsa dari Amerika Serikat. Ya. Mengirimkan seorang pembicara atau delegasi untuk berbicara dengan Hatta, dengan pemerintah Indonesia. Dan langsung pemerintah Indonesia, bukan perseorangan. Bukan langsung, karena bukan Hatta sendiri. Konon kabarnya ada disebutkan nama Natsir. Oh ya. Ya. Cuman tidak satu pun yang mengatakan Soekarno ikut hadir. Tidak ada yang bisa digarisbawahi bahwa Soekarno hadir di sana. Ya, tapi itu ditulis oleh Roger Vaillant. Ya. Ketika dia menulis roman biasa science fiction kan, dengan judul Borobudur, konon dia tulis di situ Soekarno hadir. Tapi maksudnya begini, ini adalah berita-berita dari berbagai pihak. Betul. Mengenai kebenarannya pasti semua dari kubu lawan pasti membantah, ya. Itu hal biasa. Tetapi kita ungkapkan apa yang selama ini telah ditulis beredar. Jadi dari pihak komunis menyampaikan peristiwa tahun September 48 itu provokasi Hatta. Itu versi mereka. Ya. Maksudnya provokasi itu apa itu? Ya, karena dari pertemuan Sarangan itu, di mana Amerika sekarang begini, kalau disebutkan bahwa pada waktu itu sudah dimulai Perang Dingin tahun 47. Betul. Kedua kubu berusaha menarik sebanyak mungkin negara di luar kubu mereka untuk ke pihak mereka. Betul. Jelas kan?
ikut ke komunis atau ikut ke anti komunis ke blok NATO. Ke blok NATO, ya. Jadi masuk akal. Ya masuk akal. Ya, bahwa diberitakan mungkin ada. Tetapi kalau dilihat logiknya masuk akal. Ya. Ada. Ya, jadi mengenai kebenarannya sudah kita nggak usah pertengkarkan. Betul. Ya. Tetapi fakta-fakta adalah sebelum ke Indonesia, mereka semua itu, Musso, Setiajid, dan beberapa orang lagi, melalui Belanda. Dirangkai dengan informasi-informasi, termasuk ayah saya yang mendengar langsung dari Amir Syarifuddin, bahwa mereka mendapat bantuan dari temannya Amir Syarifuddin, yaitu Edinburgh. Ya, kepala bidang kolonial. Ya, ayahnya pernah menjadi gubernur jenderal di zaman Netherlands Indi, ya, Gubernur Jenderal Edinburgh. Ya. Nah, jadi ini informasi-informasi yang memang hanya di beberapa tulisan ada, ya, termasuk di yang kemarin saya tunjukkan autobiografi ayah saya. Ditulis pembicaraannya berdua dengan Amir Syarifuddin. Bahwa memang disebut ada bantuan dari temannya. Nah, kalau orang pada waktu itu semuanya tahu sebelum waktu tahun 42 itu Belanda mempersiapkan jaringan bawah tanah termasuk Van der Plas. Waktu itu dia mantan gubernur Jawa Timur, ya, untuk membuat jaringan bawah tanah. Dan ya, waktu itu jaringannya Van der Plas dinamakan Van der Plas Connection yang eksis sampai sekarang. Oh ya. Ya, gerakan bawah tanah. Ya, sangat Van der Plas Connection itu masih eksis sampai sekarang. Ya, kalau pengamatan saya ya bahwa karena cukup banyak indikasi-indikasi. Jadi kalau dari kalangan intelijen itu melihat indikasi-indikasinya, ya artinya bukti-bukti dari pergerakan-pergerakan itu bisa nanti saya sampaikan. Kenapa saya sampai pada kesimpulan bahwa jaringan-jaringan Belanda itu masih eksis di sini? Karena saya alami sendiri kan. Ya. Jadi yang pernah saya sampaikan mengenai paralelnya kalau di satu gelas kelihatan airnya bening putih kan, tapi begitu dikocok gelas itu kan kotorannya baru muncul ke atas. Nah, jadi ketika saya mulai menuntut pemerintah Inggris, mulai menuntut pemerintah Belanda terstruktur, sistematis, masif TSM, ya. Nah, barulah Belanda mengerahkan semua orangnya di sini kan. Jadi yang saya hadapi di sini bukan orang Belanda, pribumi. Seperti kata Bung Karno yang pernah mengucapkan kalimat, konon katanya dia katakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan ini saya alami. Nah, jadi itu sampai saya pada kesimpulan bahwa jaringan-jaringan bawah tanah Belanda ini masih ada. Ya, kalau mau buktinya, ya saya sebut saja beberapa waktu yang lalu nama-namanya. Oknum-oknum. Tidak institusinya, oknum. Karena masuk akal kan? Kalau Belanda atau siapapun ingin menguasai, kan memasukkan orang-orangnya ke semua lembaga. Ya, sama seperti kita bicara Jepang ketika akan melancarkan invasi militer ke Asia Timur, Asia Tenggara. 2 tahun sebelumnya sudah mengirim ribuan mata-mata. Menyamar sebagai pedagang bakso, jual tahu dan sebagainya. Nah, jadi bahwa hal-hal itu semua masuk akal. Nah, jadi mengenai peran negara kapitalis seperti Belanda membantu gerakan komunis, ini bukan cerita baru kan? Saya pernah menyampaikan paralelnya ketika terjadi bulan Februari tahun 1917 mulai revolusi di Rusia. Ya, Lenin waktu itu berada di pengasingan asil di Swiss, tetangga Jerman, ya, dan para perwira militer Jerman itu menggagas konsep untuk membantu Lenin menyelundupkan Lenin dari Swiss melewati teritori Jerman, musuhnya Rusia. Waktu itu kan Perang Dunia Pertama mereka berlawanan, ya. Jadi negara kapitalis Jerman membantu tokoh komunis Lenin, ya, untuk mengobarkan revolusi di Rusia.
Nah, jadi paralelnya ini seperti kita tahu kalau orang belajar di akademi militer, tentu apa yang pernah dilakukan kejadian sebelumnya yang berhasil itu mereka lakukan kan? Ya, seperti Bandung Lautan Api meniru ketika Napoleon tahun 1812 menyerang Moskow. Ya, Marskal Kutuzov dan wali kota Moskow memerintahkan bakar bumi hangus. Karena memasuki musim dingin supaya tidak ada kayu yang bisa dibakar atau apapun yang dimanfaatkan oleh tentara Rusia. Dan itu dilakukan oleh Nasution Panglima Siliwangi ya ketika Inggris memerintahkan semua Bandung Selatan harus dikosongkan. Yang dilakukan kan bumi hangus, Bandung Lautan Api. Ya itu kalau saya lihat paralelnya Nasution pernah di Akademi Militer Belanda. Ya, pasti melihat contoh itu. Ya, demikian juga yang lain-lain. Saya sampaikan, ayah saya juga menulis sebelum agresi Belanda, mereka sudah mendata jembatan mana harus dihancurkan, bangunan mana harus dibakar supaya tidak bisa dipakai oleh Belanda. Nah, jadi kembali ke bantuan Belanda untuk gerakan komunis di Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi yang lalu saya sudah sampaikan. Antara lain yang saya ketahui pernah menyampaikan hal ini adalah Dr. Fadlizon, anggota DPR yang gelar sejarah doktornya adalah gelar doktor sejarah. Ya, sangat ideal kalau kita bisa membahas bersama Fadlizon mengenai masalah ini, karena ini perlu diungkap. Ya, jadi jangan hanya melihat simptoma penyakit-penyakit, tetapi apa penyebab penyakit itu? Sebentar, mohon diulang Pak. Supaya lebih jelas, bantuan Belanda membantu gerakan komunis di Indonesia. Maksudnya menghancurkan gerakan komunis atau? Ya, jadi kan ini sekali tepuk dua lalat, mengadu domba komunis dengan TNI. Itu yang perlu dijelaskan karena membantu gerakan komunis di Indonesia itu kan bisa diartikan membantu dalam arti positif. Pertama, gerakan komunis di Indonesia supaya hancur misalnya, atau membantu gerakan komunisnya itu sendiri untuk bergerak secara leluasa di Indonesia. Jadi maksud yang mana nih Pak Batara? Jadi jelasnya mungkin lebih tegas untuk menyatakan di balik ini adalah manuver persiapan Belanda melancarkan agresi militernya tanggal 18 Desember. Sebelumnya berbulan-bulan mereka mendatangkan sudah puluhan ribu tentara dari Belanda sampai jumlahnya mencapai lebih dari 160 ribu tentara dari Belanda. Ini data dari Belanda. Ya. Di samping di Indonesia mereka merekrut sekitar 65 ribu mantan tentara Kenil. Masih ditambah lagi 50 ribu pasukan bangsa Cina Poan Tui. Jadi kekuatan mereka itu, kekuatan Belanda hampir mendekati 300 ribu dengan persenjataan paling modern, bantuan dari Amerika, Inggris, dan Australia. Ya. Nah, sedangkan TNI pada waktu itu kekuatannya di Jawa dan Sumatera hanya sekitar 100 ribu dengan persenjataan ringan yang direbut dari tentara Jepang tahun 45. Ya, kan tidak mungkin walaupun waktu itu juga direbut tank, pesawat terbang dan sebagainya, kan nggak bisa dibawa untuk perang gerilya, paling hanya mortir. Ya, senapan mesin, ya, mortir. Ya, kan tidak mungkin membawa tank untuk bergerilya. Sudah jelas. Nah, tetapi ini terbukti kebanggaan kita, ya, TNI dengan dukungan juga dari Polri dan rakyat selama perang sampai bulan Agustus, 10 Agustus tahun 49 tidak terkalahkan. Kan kebanggaan. Nah, disinilah kalimat saya yang keluar bahwa Indonesia tidak pernah dijajah. Ya. Indonesia menyatakan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yang seharusnya itu hanya pernyataan mendirikan negara karena tidak ada penjajah. Ya. Nah, jadi Belanda tidak menerima melancarkan agresi militer dengan dibantu 3 divisi tentara Inggris dan 2 divisi tentara Australia dan perlengkapan persenjataan itu dari Amerika Serikat, pelatihan. Ya. Nah, jadi jelas yang dilawan oleh
Republik Indonesia, TNI, Polri, dan rakyat Indonesia itu adalah ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command. Ini yang harus diteliti sangat mendalam. Peranan dari ABDACOM dari tahun 45 sampai detik ini. Ya, bahwa mereka itu masih eksis. Ya, 4 negara itu masih bersekutu. Ya, dalam kaitan dengan Indonesia. Nah, jadi singkatnya bahwa dari berbagai sumber, ya, sumber-sumber yang autentik, kita ketahui bahwa Musso Setiajid dan beberapa orang tokoh-tokoh PKI, ya, sebelum ke Indonesia awal Agustus, mereka lewat Belanda. Ya, kalau kita lihat peta, di mana letak Ceko, di mana letak Rusia. Kalau mau ke Asia Tenggara, kan tidak perlu harus lewat Belanda. Banyak cara kan. Karena apalagi waktu itu sudah mulai perang dingin. Ya. Nah ini sekarang pakai logika saja. Ngapain mereka? Ngapain sebelumnya ketemu, dan dikaitkan juga dengan ungkapan-ungkapan dari Amir Syarifuddin bahwa gerakan mereka mendapat bantuan dari temannya, walaupun tidak disebut namanya, ya, tapi pada waktu itu semua tahu. Kalau dapat bantuan dari dua orang itu. Bahwa tahun 42 adalah untuk membangun jaringan bawah tanah melawan fasisme Jepang, itu Amir Syarifuddin dan Syahrir, tokoh sosialis kan, yang mereka masuk gerakan bawah tanah, ketangkap, tapi kemudian diselamatkan oleh Soekarno-Hatta, tidak jadi dihukum mati. Ya. Nah, jadi dari ungkapan-ungkapan itu sudah tersirat ya, bahwa Belanda ikut membantu dana. Ya, bahwa dalam bentuk apa selanjutnya, ya ternyata kelihatannya ketika kelompok pasukan PKI, pasukan komunis terdesak, mereka sampai ke wilayah yang dikuasai Belanda, Belanda lepas tangan, tidak membantu mereka. Tidak melindungi dan membiarkan TNI masuk ke wilayah Belanda. Ya, pasukan komunis yang dimaksud itu pasukan dari atau ini sempalan dari TNI. Oh, sempalan dari TNI. Karena beberapa perwira, ya, Kolonel Joko, ada Joko Sutono, beberapa lagi ya, Laksamana, itu mereka menyeberang seperti ayah saya ceritakan. Dan itu ada di bawah Syahrir. Enggak, Syahrir ikut Republik. Oh, ikut Republik. Syahrir ikut Republik. Iya. Begini, Amir Syarifuddin pernah menjadi Menteri Pertahanan. Betul. Ya, kemudian Perdana Menteri. Tentu punya jaringan dan kekuasaan untuk menjangkau sampai ke perwira-perwira. Enggak, tadi yang diberi bantuan itu kan adalah Syahrir. Bukan. Amir Syarifuddin. Oh sorry, nama Amir Syarifuddin. Syarifuddin. Maksud saya itu pasukan yang komunis itu sempalan dari TNI. Yang di bawah Amir Syarifuddin. Oh, oke. Nah itu jelas itu. Betul. Ya. Jadi pasukan-pasukan itu, ya. Jadi ketika Amir Syarifuddin mencoba membujuk ayah saya, tidak berhasil. Bahkan ayah saya kemudian mengungkap. Mengungkap ini, Amir Syarifuddin mencoba membujuk saya, diiming-imingi pangkat Jenderal Mayor dan segala macam, dan kemudian disampaikan dapat bantuan dari temannya. Ya, yang diketahui pada waktu itu temannya itu adalah Edinburgh. Ya, nah ini kita rangkai, ya kita rangkai karena memang tidak ada tulisan sama sekali. Tapi sekarang seperti yang kita baca peristiwa-peristiwa, bagaimana kita merangkainya. Yang akan datang, yang saya sudah sampaikan ke Kang Karna, mengenai hasil sensus penduduk tahun 1930. Iya, sebelum sampai ke situ Pak. Jadi kita kita akan telah lebih lanjut ini, peristiwa 48 ini. Ya. Artinya pada saat itu Belanda memberikan bantuan kepada Amir Syarifuddin untuk bergerak mengambil alih kekuasaan, di Republik Indonesia. Jadi sebetulnya tujuannya adalah mengadu domba dua itu. Persis, itu yang saya maksud bahwa jadi membenturkan, sama seperti Jerman membantu Lenin untuk dibenturkan melawan Tsar Rusia. Untuk merebut kekuasaan di Rusia
yang pada waktu itu statusnya sedang perang lawan Jerman. Jadi pada 1948 itu sempalan dari TNI yang beraliansi komunis di bawah Amir Syarifuddin ingin mengambil kekuasaan. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa Madiun yang disebutkan adalah pemberontakan PKI. Ya, baru belakangan dinamakan pemberontakan. Jadi saya masih mengambil judul seperti pada waktu itu karena Partai Komunis tidak dibubarkan kan? Betul. Tahun 55 ikut pemilu. Betul. Ya. Nah, jadi pada waktu itu memang dinamakan Madiun Affairs, peristiwa Madiun. Tapi kalau kita lihat, saya sampaikan perpecahan antara Sosial Demokrat dengan komunis tahun 1918 ya, itu karena perbedaan tafsir dan cara. Kalau dari Sosial Demokrat mereka masih pakai cara-cara demokratis. Sedangkan garis keras itu mereka pakai jalan keras. Kalau lihat Stalin, Mao Zedong, ya, kemudian di Kamboja, ya, itu kan komunis mereka itu kan garis keras. Termasuk komunisnya Amir Syarifuddin. Termasuk komunis karena pada waktu itu yang di Hindia Belanda dan kemudian di Republik Indonesia itu komunis garis Moskow. Keras maksudnya. Ya garis keras lah, memang masih warisan dari Lenin dan Stalin kan. Ya. Nah, jadi memang pada waktu itu memang cara mereka satu-satunya untuk agar supaya pemerintahan itu dilaksanakan oleh diktatur proletariat. Ya, diktatur proletariat. Jadi proletar, ya, orang yang nggak punya apa-apa, ya, yang memimpin. Sekarang kan oligarki, orang kaya yang memimpin, plutokrasi, ya. Jadi sangat bertentangan. Nah, jadi waktu itu memang lazim kita lihat gerakan-gerakan komunis di seluruh dunia pada waktu itu adalah mengobarkan pemberontakan atau revolusi atau perang saudara seperti di RRC, seperti di Cina. Setelah tahun 45 kan ada dua kubu, kubu Mao Zedong dan kubu Chiang Kai-shek. Ya, tetapi ya kubu Mao Zedong lah yang menang. Ya. Dan itu yang saya maksud, coba dilakukan penelitian proxy war, perang perwakilan bangsa Cina yang ada di Hindia Belanda dan kemudian di Republik Indonesia antara kubu pendukung Mao Zedong dan kubu pendukung Chiang Kai-shek. Ya, di Indonesia pada waktu itu. Nah, ini juga harus diteliti karena kaitannya juga sangat keras, sangat erat dengan peristiwa G30S tersebut. Jadi artinya sempalan-sempalan dari Mao Zedong dan Chiang Kai-shek ini di Indonesia ini masih bercokol sampai sekarang. Ya kan kita bisa lihat sekarang kalau dari segi politik, ya, politik global, Cina daratan masih tetap ingin mencaplok Taiwan. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam pengertian yang sudah sejak lama dikenal, yaitu Pax Sinica, yang saya pernah sampaikan meniru Pax Romana, perdamaian Roma, ya, jalur perdagangan dijamin, tapi di bawah Roma. Dan ini juga kan kalau Pax Sinica, ini kaitannya dengan perdagangan. Jadi kalau sudah urusan dagang, urusan duit, nah mereka bersatu. Saya pikir di seluruh dunia begitulah. Kalau udah cium bau duit, ya udahlah, ya. Korupsi berjamaah gitu. Itu model-modelnya kan. Oke. Ya, jadi kembali bahwa menarik kalau kita sekarang juga melakukan penelitian ada apa di belakang gerakan Musso Amir Syarifuddin tahun 48. Jadi kalau saya menyimpulkan dari semua informasi yang saya terima ya bahwa memang seperti yang dilakukan oleh Jerman membantu Lenin adalah membenturkan Lenin dengan penguasa di Rusia. Dan Lenin berhasil. Tetapi Belanda punya rencana lain. Mereka sudah berbulan-bulan
mempersiapkan. Jadi di buku TB Simatupang ini catatan hariannya ditulis ya, perjanjian tanda tangan perjanjian Renville belum kering karena waktu itu kan masih pakai tinta yang blobor kan, mesti pakai kertas untuk menyerap tinta kan. Dituliskan tinta untuk tanda tangan belum kering ya. Itu Letnan Jenderal Spoor, Panglima tertinggi Kenil ya, sudah mempunyai rencana untuk menghancurkan Republik Indonesia total. Vernichtung, menghancurkan, ditulis oleh TB Simatupang dalam bahasa Jerman. Vernichtung itu pemusnahan. Ya, dengan mengerahkan 160.000 tentara dari Belanda didatangkan dan sebagainya kan. Ya. Nah, jadi itu kan jelas tidak main-main. Lain dengan agresi pertama, itu yang dinamakan operasi produk, hanya merebut wilayah-wilayah yang kaya, yang sangat produktif, seperti pelabuhan, tambang-tambang, perkebunan, itu yang hanya direbut ya untuk persiapan selanjutnya. Nah, jadi dalam rangka jadi manuver militer, dalam rangka melancarkan agresi militernya bulan Desember, ini sekarang ada dua kekuatan di Indonesia waktu itu kan, kekuatan TNI dan kekuatan pasukan pendukung komunis. Oke. Ya, dua-duanya itu TNI juga sebetulnya. Iya, jadi sebenarnya juga intinya ya, jadi atau mungkin, bisa dikatakan TNI pada itu terbelah dua, yang mendukung komunis. Jadi kalau dari sudut Republik Indonesia itu TNI yang desertir. Oh iya. Ya desertir kan. Tapi masih digaji oleh pemerintah. Oh enggak dong. Ya, makanya kemungkinan itulah bantuan Belanda. Oke. Kemungkinan dana, karena ayah saya bilang itu kan perlu dana besar. Betul. Ya aku dapat bantuan dari teman aku. Kata Amir Syarifuddin. Ya, dan diketahui temannya itu Edinburgh. Ya, itu contohnya. Jadi satu gereja mereka dan sebagainya. Itulah latar belakangnya. Karena ayah saya kan kenal Amir Syarifuddin sejak tahun 1915 kalau tidak salah itu. Jadi sama-sama remaja, sama-sama pelajar di Batavia. Ya, satu klub. Jadi waktu itu belum banyak orang Batak, baru beberapa ratus. Dan biasanya orang Batak itu kan gerejanya sama HKBP kan. Ya, itu. Oke. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran yang dapat saya rangkai dari beberapa sumber, baik dari ayah saya maupun sumber-sumber yang saya peroleh dari Belanda, termasuk bahwa Paul de Groot, ketua Partai Komunis Belanda, itu bertemu dengan Musso dan Setiajid bulan Juli tahun 48 di Praha. Ya, sebelum masuk ke situ Pak Batara, pemberontakan atau gerakan komunis 48 itu kan tidak berhasil. Ya, gagal total. Gagal total. Betul. Itu yang mengakibatkan Musso dan Amir Syarifuddin ini dibuang ke enggak, Belanda. Kan bukan. Jadi yang tahun 48, yang tahun 26 itu gerakan komunis melawan kolonialisme. Betul. Tahun 26. Tapi tahun 48 itu kan sudah melawan Republik Indonesia. Ya. Konon Musso menyerukan pilih Musso atau Soekarno-Hatta. Jadi artinya ini bagaimana nih nasib dari dua orang ini, Musso dengan Musso ketangkap langsung ditembak mati. Oh, pada saat itu. Ya, konon kemudian Amir Syarifuddin juga ditangkap bersama 10-11 orang dan mereka ditawan. Ditawan, kemudian ketika Belanda melancarkan agresi militernya tanggal 19 Desember 48, tentu TNI tidak bisa bawa-bawa tahanan-tahanan semua kan? Betul. Nah, konon katanya itu Gatot Subroto yang memerintahkan udah eksekusi semua. Oke. Jadi 11 atau 12 orang itu dieksekusi dan kemudian ditemukan makamnya dan sudah digali, ya, dipindahkan. Begitu juga Tan Malaka, ya, Musso masih dikasih tunjuk. Keterlibatan Tan Malaka di sini kok dari sejak awal kok nggak ada
tersebut? Gerakannya lain. Oh, berbeda. Ya, karena itu masih panjang ceritanya. Okay. Jadi Tan Malaka setelah dia dieksil di Eropa, dia memang pernah menjadi ketua Partai Komunis, pernah 1 tahun, tapi kemudian dia dibuang ke Eropa, ya, dan dia dinyatakan karena ada cerita bahwa dia pernah ketemu Lenin, menyampaikan gagasan untuk menyatukan Islam dan komunis. Karena dia ya seorang dari Sumatera Barat, sangat agamis kan, komunis agamis, ya. Nah, konon ditolak. Nah, jadi saya kurang tahu latar belakang kenapa. Apa bedanya dengan Nasional Agama Komunis, Nasakom, yang digagas oleh Soekarno? Ya, saya pikir sudah jelas lah. Nasional kan nasionalis, sudah jelas untuk nasional bukan internasional. Ya, betul. Ya, nah sedangkan agama itu kan unsur agama sudah jelas juga unsur internasional. Betul. Tapi ada unsur kepercayaannya kan? Enggak, maksud saya hubungan dengan yang tadi yang digagas oleh Tan Malaka yang berbicara kepada Lenin, hubungannya dengan Soekarno dengan bukan, tidak hubungan dengan Soekarno. Bukan. Hanya kaitan Islam dengan komunis. Bukan dengan nasionalis. Iya. Nasion ya. Betul, bukan. Mengerti. Jadi hanya kaitan dia sebagai seorang yang agamis, ya, tetap tidak meninggalkan ajaran Islam, tetapi dia juga mengikuti paham komunis sampai tingkat tertentu. Dan saya kurang tahu apa alasan dia keluar dari Partai Komunis dan kemudian dia mendirikan organisasi, ada beberapa organisasi lagi, dan kemudian mendirikan yang dinamakan terakhir Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Ya, maksudnya begini Pak Batara, mohon penjelasan juga. Tadi gagasan mempersatukan karena Tan Malaka ini seorang agamis, mempersatukan dengan komunis. Bukan mempersatukan, memadukan bahwa ini tidak bertentangan. Betul. Nah, kemudian Soekarno juga menggagas Nasional Agama Komunis, Nasakom. Ya, tetapi itu tahun 30-an dia sudah gagas. Sudah gagas tahun 30-an. Gagasan menurut cerita Soekarno, bahwa itu tahun 30-an dia menggagas. Betul. Gagasan itu tersampaikan kalau nggak salah kan di awal tahun-tahun 60. Kita tepatnya tahun 56. Tahun 56. Nah, tahun 56 itu kan saya malah mendengar itu kan gagasan. Ya, jadi Soekarno merealisasikan gagasannya dari Tan Malaka, bukan? Bukan, nggak ada hubungan. Di sini nggak ada hubungan sama sekali. Tan Malaka mungkin hampir 10 tahun lebih tua dari Soekarno. Jadi terbalik. Ya. Nah, jadi sangat banyak ya tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa Bapak Republik Indonesia sebenarnya itu adalah Tan Malaka. Nah, itu maksud saya. Makanya kita gagas ke sana. Tan Malaka 10 tahun lebih tua dari Soekarno. Lalu Tan Malaka mempunyai gagasan tadi memadukan. Kemudian itu Islam dengan komunis. Jauh setelah itu tahun 56 Soekarno juga ditambah oleh Soekarno dengan Nasional Agama Komunis. Apakah ada hubungan batin? Ada hubungan itu dengan tidak sama sekali. Tidak. Karena kan komunis yang dianut oleh Tan Malaka dan agama itu kan internasional. Betul. Ya, sedangkan Soekarno mau memadukan nasional, dan internasional. Jadi internasional sebenarnya dua yang bertentangan, agama dan komunis. Karena pada waktu itu kan sangat bertentangan. Karena muncul slogan-slogan konon dari Karl Marx yang menyatakan agama itu adalah candu untuk rakyat. Walaupun pengertiannya sebenarnya berbeda, tapi itu cerita lain lagi. Saya masih ingat lagu Nasakom itu. Sampai sekarang masih ingat itu. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Indonesia pasti menang. Itu kan zaman kita remaja. Zaman kita remaja. Makanya tadi waktu saya sambungkan tadi dengan Tan Malaka tadi. Oke, itu sudah putus. Lanjutkan, Pak. Oke. Ya, jadi Tan Malaka ini berdiri sendiri. Jadi nanti bisa kita lihat, saya juga sudah tulis di buku saya sini, yang pernah saya tunjukkan, yang saya terbitkan tahun 2010.
2010 saya terbitkan 742 halaman. Ya. Naskahnya lebih dari 1000 halaman, tapi penerbit bilang, waduh Pak terlalu tebal dan terlalu mahal nanti kan. Oke. Sebenarnya saya rencanakan ini menjadi masterpiece saya. Jadi semua itu saya tulis di sini. Mengenai Madiun Affairs, mengenai Tan Malaka, dialognya dengan Soekarno dan sebagainya. Dan sebenarnya Soekarno-Hatta memberikan testamen, menulis testamen. Apabila terjadi sesuatu kepada Soekarno-Hatta, maka diminta Tan Malaka melanjutkan perjuangan. Tan Malaka kemudian mengusulkan, jangan saya sendiri, ada beberapa orang disebut. Jadi ada beberapa nama. Nah, jadi Tan Malaka ikut gerakan 3 Juli tahun 47 kan. Dia dipenjara dengan waktu itu karena mereka menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir segala macam kan. Peristiwa 3 Juli. Ya. Nah, jadi mereka juga tanggal 19 Desember ya, konon dia sebenarnya beberapa waktu sebelum 19 Desember dia sudah dibebaskan. Dia kemudian pergi ke Jawa Timur. Nah, dia konon menunjukkan testamen itu ke TNI di Jawa Timur. Tapi TNI Angkatan Darat kan masih ingat Tan Malaka pernah jadi ketua Partai Komunis. Iya. Ditolak testamen itu dan terjadilah perang antara pendukung Tan Malaka, yaitu brigadenya dari Sabarudin. Ya, brigade Sabarudin perang. Jadi waktu itu perangnya kacau sekali. Ketika bulan Desember terjadi perang, Belanda sudah melancarkan agresi, Indonesia baru saja menumpas gerakan komunis, dan paralel di Jawa Timur terjadi perang antara pasukannya Kolonel Sungkono, pasukan divisi Jawa Timur, melawan pendukung Tan Malaka, ya, Brigade Sabarudin. Sama-sama tentara ya, itu ya? Kalau nggak salah sekitar April tahun 49 baru berhasil dilumpuhkan Amir Syarifuddin, Tan Malaka, yang saya dapat informasi langsung dari Bapak Komjen Pol Muhammad Yasin, pendiri Cikal Bakal Brimob. Yang ikut. Kalau disebut brigade itu bukan yang disertir dong Pak? Lain lagi. Jadi benar. Jadi waktu itu luar biasa perpecahan itu ya. Jadi waktu itu Brigade Sabarudin masih ikut menumpas komunis. Ya. Tetapi dia ini pengikut Tan Malaka. Karena Tan Malaka pernah jadi pimpinan partai. Pernah tahu PKI tahun 20-an. Betul. Tapi kemudian keluar membentuk partai sendiri dan terakhir mendirikan Partai Murba. Ditumpas juga sama TNI. Iya, jadi pasukannya. Tapi Partai Murba masih eksis, antara lain tokohnya itu ada Malik. Ya contohnya. Jelimet banget politik itu ya. Aduh rumit. Politik itu cair. Iya, jadi setelah tahun 4 atau menjelang tahun 45, menjelang proklamasi itu, proklamasi menyatakan mendirikan negara atau proklamasi kemerdekaan, rumitnya bukan main. Jadi yang dari teman-teman sahabat bisa jadi musuh. Musuh karena cair itu. Karena memang semua itu kan garis keras. Betul. Garis keras radikal, nggak ada kompromi. Jadi ingin gagasan dia dan kelompoknya itu yang supaya itu yang berkuasa. Dengan situasi pada waktu itu memang demikian. Ya, nah jadi memang pada waktu itu memang untuk mencapai kekuasaan hanya ada satu jalan, revolusi, pemberontakan. Ya, nah jadi wajar kalau dikatakan memang bahwa kemudian dinamakan upaya waktu Madiun Affairs adalah upaya komunis untuk menjadi penguasa. Ya. Nah walaupun dibantah, tapi ya oke lah itu yang saya sebut kan, ya bantah membantah biasa. Tapi kita sekarang pakai logika. Bagaimana komunis berkuasa di Rusia, bagaimana komunis berkuasa di Cina. Itu sebetulnya peran siapa yang harus menggunakan logika? Apakah sejarawan? Semualah. Politisi juga.
politisi juga. Ya, ya semua, ya semua. Memang terutama kalangan intelijen. Ya, intelijen kan bukan hanya di TNI kan. Ya, kalau BIN itu misalnya juga sipil di situ. Kalau BAIS memang itu ya Badan Intelijen Strategis itu dulu dari BIA, Badan Intelijen ABRI, ya tentara memang. Jadi tiap bidang kementerian itu kan juga punya bidang intelijen. Kementerian Dalam Negeri, ya Kementerian Kepolisian juga punya, ya Kepolisian punya intelijen, ya. Nah, jadi yang paling rahasia itu dinas. Apakah tadi kembali lagi ini karena ruwet ini kan harus memakai logika dan tidak setiap orang tidak, apalagi masyarakat itu tidak pakai logika. Tidak pakai logika lagi. Jadi gampang diprovokasi. Nah, jadi untuk pelurusan sejarah ini apa yang diperlukan? Apakah kita membuat tulisan sejarah yang benar menurut logika? Makanya sebetulnya tugas siapa? Itu peran siapa? Kalau kita sebutkan itu adalah peran intelijen, itu kelihatannya kan nggak mungkin. Peneliti sejarah sudah melakukan tugasnya seperti Pak Bathara melakukan tugasnya meneliti sejarah. Nah, sekarang ditulis dengan benar sejarah yang sebenarnya, sejarah kebangsaan Republik Indonesia itu atau bangsa Indonesia itu. Betul. Tugas siapa? Dan saya juga banyak menulis baik di buku-buku maupun dalam wawancara atau pembicaraan seperti sekarang. Ya, pendengar juga harus pakai logika. Ya betul. Ya, Pak, pembaca ya harus pakai logika. Benar. Juga saya tulis. Setuju saya. Baru tadi saya kirim ke satu grup. Ya, saya akan kirim tulisan-tulisan. Ya, hasil penelitian saya. Betul. Mohon membaca dan juga rekaman-rekaman video. Mohon membaca atau mendengarnya pakai logika. Baru tadi saya kirim. Ya. Dan setelah itu, maksudnya itu, dulu tugas siapa? Tugas siapa? Dulu kita waktu SMP, kita ada pelajaran sejarah kebangsaan dan sejarah dunia, gitu kan. Kita pelajari, ada bukunya. Sebuah orang itu harus mempelajari itu kalau ingin naik kelas. Nah, harus menghafal. Nah, sekarang kita tahu sejarah yang ditulis pada saat itu mungkin ya bisa benar dan bisa tidak, atau sejarah itu mengikuti apa yang ditulis oleh sejarawan Belanda. Nah, sekarang Indonesia nih sudah hampir 78 tahun. Tidak ada. Sudah 78 tahun kan, sudah lewat 17 Agustus. Iya, sudah lewat dan tidak ada sejarah baru. Nah, sebetulnya kemana aja sih sejarawan Indonesia ini? Ya, pertanyaan saya bahkan guru-guru besar sejarah ngapain aja puluhan tahun? Ngapain aja gitu kan. Oke, kita kalau mungkin sedikit tambahan. Kalau sampai Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri di hadapan para guru besar, para rektor bahkan mempertanyakan, coba diteliti apa betul Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Itu tahun yang lalu. 1 Juni. Ya, 1 Juni tahun yang sudah lebih 1 tahun kan? Ya. Kan saya kasih tunjuk itu. Dan jawabannya apa tuh? Nah, makanya sekarang saya tanya Kang Karna atau pemirsa. Bukan, itu harus tanyakan. Kalau itu ditanyakannya sebetulnya. Enggak, begini Kang, maksud saya. Itu kan ditugaskan oleh Ketua Dewan Pengarah BRIN kan? Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya. Kepada para rektor untuk melakukan penelitian 1,5 tahun yang lalu. Ya. Ada nggak jawaban? Nah, makanya saya mau tanya Kang Karna, pernah baca nggak ada laporan dari para guru besar atau peneliti sejarah mengenai yang ditugaskan oleh Presiden Indonesia kelima? Betul. Ada itu kan tidak ada. Kita tahu itu adalah bacaan atau tulisan dari Pak Bathara kan. Ya. Tidak pernah jadi. Tapi itu perintah secara lisan dari seorang Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, terhadap mereka yang bisa menuliskan sejarah. Pertanyaan saya, apakah mereka menulis nih? Ya kan, buktinya kan tidak ada. Makanya itu pertanyaan saya pertanyakan, para guru besar sejarah
ngapain aja puluhan tahun. Ya kita anggap tidur mereka. Iya. Oke, kita lanjutkan perbincangan baik. kita, Pak. Ya, jadi kita tadi sampai kepada peran Tan Malaka dan sebagainya kan. Betul. Jadi mereka semua dieksekusi. Ya. Musso, Amir Syarifuddin, Tan Malaka semua dieksekusi. Ya, tetapi kalau kita lihat ini semuanya, ya kita rangkai, sudah tercium kental aroma peran bangsa asing. Betul. Dalam peristiwa tahun 48. Entah dibantah atau tidak, benar atau tidak adanya upaya dari Amerika Serikat untuk menarik ke kubu Amerika. Masuk akal kan? Ya, ya. Sekarang semua negara di luar kubu NATO dicoba ditarik. Betul. Ya. Nah, jadi tentulah kalau dibilang ya masuk akal. Ya, dapat bantuan, ya jelas bantuan. Ya, nggak mungkin kan no free lunch, ya, nggak ada makan siang gratis, kan? Tentu semua nanya imbalannya kan, ya, aku dapat apa? Ya, enak aja aku bunuh-bunuh segala macam, terus kamu yang senang, aku dapat apa? Ya itu selalu begitu kan? Nah demikian juga dalam hal ini, kalau ada kerjasama, bantuan apa segala macam, tentu ada di benaknya. Nah, jadi kalau kita rangkai sekarang, Belanda mendatangkan puluhan ribu sampai 160 ribu tentara dari Belanda. Berapa bulan itu? Perlahan. Berapa besar biayanya? Untuk apa? Ya. Jadi lebih gampang mengadu domba. Ya, jadi kemudian mereka juga masih belum yakin kan? Karena waktu tahun 47 agresi pertama dapat perlawanan yang cukup kuat. Betul. Walaupun tujuan utama bukan untuk menguasai seluruhnya, satu persatu kan. Cara lama sedikit-sedikit dikuasai. Ya, baru mencaplok seluruhnya kan. Makanya kalau kita lihat, jadi ini juga harus dilakukan penelitian ulang mengenai perjanjian Linggajati dan perjanjian Renville. Kalau dari pihak TNI, ayah saya dan banyak dari TNI mengatakan ini manuver Belanda untuk buying time, mengulur waktu dalam perundingan, kemudian perdamaian, perjanjian Linggajati, mereka datangkan pasukan. Iya. Setelah mereka merasa cukup kuat, ya kan Linggajati tahun 47 awal, ya bulan Juli dilancarkan agresi militer. Pasukannya waktu itu sekitar 80 ribu. Waktu tahun 47, ya. Jadi hanya untuk merebut strategi, ya, tempat-tempat strategis pelabuhan dan sebagainya. Kemudian masuk ke perundingan Renville, damai kan? Oke, tenang-tenang. Dalam keadaan tenang, bebas mereka mendatangkan lagi 100 ribu pasukan. Berbulan-bulan. Kemudian sambil mempersiapkan ini ada dua kekuatan di Republik Indonesia. Ya, nah jadi kalau kita lihat antara lain misalnya dari Paterbeek yang akan kita bahas, ya. Oh, siapa itu Paterbeek? Paterbeek itu dia orang Belanda, pastor Belanda, aliran Katolik, Kristen Katolik Yesuit, tapi dia juga agen CIA. Oh, itu deskripsi dia dan nanti akan yang saya kirim ke Kang Karna dalam bahasa Jerman, deskripsinya dia anti komunis, anti Islam. Nah, jadi kalau dilihat kekuatan ya di pihak Republik Indonesia itu ada dua kan, dua TNI dan Islam. Islam, ya. Nah, jadi untuk Belanda CS itu untuk Belanda CS itu adalah two evils, dua hantu, dua setan, ya. Nah, jadi untuk bersekutu mereka tentu memilih the lesser of two evils. Oke. Ya, setan kecil. Ya, ya. Ya. Dipilih dulu. Langkah pertama. Yang dipilih siapa? Jadi sekarang peristiwa tahun 48 ya ada dua setan untuk Belanda. Ya. Ya. Nah, Belanda mendekati komunis, Amerika mendekati pemerintah. Oh. Ya. Untuk kemudian diadu. Dibenturkan. Jadi dua kekuatan ini dibenturkan untuk memperlemah. Jadi waktu mengerahkan pasukan TNI untuk menghancurkan komunis di Madiun, itu pada waktu itu yang kuat
sangat kuat itu adalah divisi Siliwangi yang baru hijrah dari Jawa Barat. Kan mereka di Jawa Tengah dan di Jogja. Itu dikerahkan. Ya. Nah, jadi Jogja sendiri kosong pertahanan. Demikian juga di Jawa Timur. Pasukan divisi Jawa Timur di bawah Kolonel Sungkono dan brigade mobil di bawah Muhammad Yasin dikerahkan menyerang Madiun dari timur. Jadi ketika mereka bertemu di Madiun, mereka menggambarkan ada di buku Pak Yasin yang juga saya kutip di sini, ya keterangannya. Jadi mereka seperti ketika tentara sekutu masuk ke Berlin dari barat, tentara Rusia masuk dari timur ke Berlin. Paralelnya sama kan? Ya, jadi dari barat itu pasukan Siliwangi, dari timur pasukan Sungkono dan Muhammad Yasin bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Ya. Nah, begitulah ceritanya. Jadi dua kekuatan yang ada di Republik Indonesia itu dibenturkan. Masuk akal kan? Ya, strategi militer sekarang ya bagaimana untuk memperlemah kekuatan musuh. Jadi dua-duanya ini evil, setan. Ya, dua-duanya ini adalah musuh Amerika dan Belanda. Bagaimana menghancurkannya? Dua-duanya diadu dulu. Jadi mohon maaf, siapa yang bodoh? Ya. Gagasan komunis datang dari mana? Dari luar. Gagasan anti komunis dari mana? Dari luar. Yang bunuh-bunuhan siapa? Kita. Nah, ini menarik. Saya bacakan di sini ya, izin pemirsa. Jadi di sini ditulis oleh TB Simatupang dalam catatan hariannya, ya, catatan hariannya dalam pengembaraan di Pulau Jawa. Dia tentu refleksi apa peristiwa-peristiwa yang mendahului agresi Belanda kan. Yang paling dekat itu adalah peristiwa Madiun. Nah, karena mereka teman lama semua, sangat akrab karena sama-sama klub Batak pada waktu itu. Nah, jadi di sini saya menghargai Amir Syarifuddin bla bla bla. Dia bertanya kepada diri sendiri, kenapa Bung Amir tiba pada kesimpulan bahwa dia harus menempuh jalan Madiun ini? Akan tetapi tentunya pada persoalan sekitar motif pribadi dari Amir saja. Nah, terus selanjutnya Simatupang menulis, saya sendiri yakin bahwa anak-anak biasa, yakni prajurit-prajurit dan pemuda-pemuda yang telah gugur pada kedua belah pihak selama peristiwa Madiun ini, umumnya tidak tahu menahu tentang persoalan-persoalan yang berada di belakang tragedi nasional ini. Bisa nggak kita pakai ini peristiwa 65? Mirip. Ya kan? Mirip. Ya. Tahu nggak mereka kenapa mereka harus mati? Ratusan ribu itu di kedua belah pihak. Sebelumnya kan pembantaian ulama-ulama dan sebagainya. Paralel kan, tahun 48 juga pembantaian ulama di Jawa Timur, tahun 65 begitu juga kan. Ya, tahu nggak mereka persoalan ini latar belakangnya? Ya, berawal dari pecahan komunis itu perbedaan tafsir. Tafsir dari ajaran Marx. Ada garis keras, garis lunak. Ya, nah yang berkembang di Indonesia garis keras Moskow. Bagaimana mencapai kekuasaan untuk supaya diktatur proletariat yang berkuasa. Rebut kekuasaan. Ya, satu-satunya jalan pada waktu itu adalah revolusi atau pemberontakan. Nah, jadi di Simposium Nasional bulan April tahun 2016, saya salah satu pembicara yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam dengan judul Pendekatan kesejarahan tragedi nasional tahun 65. Jadi saya yang membaca buku ini, saya namakan tahun 48 itu tragedi nasional pertama. Dan tahun 65 kalau disebutkan di situ bulan April tahun 2016 sebagai tragedi nasional, maka kalau membaca urutannya itu adalah tragedi nasional kedua. Nah, saya juga kasih wanti-wanti.
kita sedang digiring, diadu domba menuju tragedi nasional ketiga. Coba lihat situasi sekarang ini kan. Ya, ya. Siapa kawan, siapa lawan, cair sekali. Berubah cepat sekali berubahnya. Betul. Dan ini tepat sekali dalam pidato kebudayaan dari Mokhtar Lubis tahun 1976. Pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki. Ada 6 ciri manusia Indonesia kan. Ya, yang antara lain percaya tahyul, dengan kalimat lain ya, irasional. Ya. Tidak pakai logika. Paralelnya kan. Dan kemudian lemah karakter. Ya, gampang sekali berubah. Artinya dalam segala hal. Ya. Itu antara lain. Jadi memang antara yang pertama disebut munafik. Kedua enggan dan segan bertanggung jawab. Ya. Kemudian ketiga percaya tahyul, irasional. Kemudian keempat kreatif. Kreatif bisa dalam positif, bisa dalam negatif kan. Positif kreatif untuk seni dan sebagainya. Tapi kreatifnya kalau korupsi berjamaah. Kreatif banget kan. Ya, kalau sendirian wah risikonya gue ketangkap besar kan. Ya, udahlah rame-rame. Ya, nutupin rame-rame. Peristiwa sekarang banyak yang ketutup. Itu siapa tadi menyebutkan itu, Pak? Mokhtar Lubis, dia itu budayawan, ya, peneliti, wartawan. Segala zaman dia masuk penjara. Segala zaman? Zaman Soekarno, zaman Soeharto. Ya. Karena memang kritis, dia tidak pernah mau ikut satu. Ini telak banget ini kata-kata ini. Manusia Indonesia itu irasional, ciri-cirinya. Iya, ada lemah karakter, munafik, dan kreatif. Ini kan kreatif, lemah karakter. Lemah karakter. Ini kan coba lihat, ini gampang sekali kan, cepat sekali pindah-pindahnya kan. Telak banget ini. Yang buat dulu, saya telak banget ini. Yang dulu teriak-teriak untuk perubahan, sekarang tiba-tiba ikut keberlanjutan. ya, mohon maaf. Jadi sedikit nyentil-nyentil lah. Sedikit menyentil-nyentil karena ternyata yang diucapkan Mokhtar Lubis tahun 1976 sampai hari ini masih berlaku. Ya, bahkan berkembang kan. Waktu itu mungkin zaman dia belum ada korupsi berjamaah kan. Betul. Ya, nah ini kan sekarang maraknya bukan main. Ya, ini contoh-contoh bahwa itu ternyata sampai sekarang berlaku. Nah, jadi demikianlah mengenai yang kalimat dari TB Simatupang yang ditulis tahun 49, pertama kali diterbitkan tahun 1960. Jadi hampir semua pelaku sejarah masih hidup. Nah, yang nanti hebatnya kalau kita bicara mengenai serangan 1 Maret, biasanya pasti gaduh lagi kan menjelang 1 Maret. Nah, saya akan tetap menunjukkan di sini kalau membaca buku ini, catatan harian dari TB Simatupang tertanggal 18 Februari tahun 49. Dan dipadukan dengan instruksi rahasia dari Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng tertanggal 18 Februari tahun 49. Jelas di situ ya siapa yang memberi perintah serangan umum 1 Maret 1949. Ya, kita bahas nanti. Ya, belakangan, tapi saya sudah kasih tunjuk. Jadi saya bicara dari fakta. Jadi saya selalu saya katakan no document, no history, only his story. Ya, jadi selama ini saya buktikan selalu saya datang dengan membawa dokumen. Tidak pernah satu kali pun saya ngomong asbun. Iya baik. Tadi Peter Beck itu belum tuntas. Ya kita bahas nanti. Kita masuk ke sesi dialognya. Ya, jadi kita mungkin sekarang masih sedikit prolog karena yang lalu waktunya sangat sempit. Jadi kita masih lanjutkan. Jadi inti dari prolog ini adalah pertama benang merah antara peristiwa tahun 48 dan 65. Benang merahnya. Di antara itu banyak sekali peristiwa. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan berdasarkan jadi kalau mengenai sumber penulisan sejarah, yaitu sumber primer, yaitu dari pelaku sejarah. Selain dari dokumen, artefak, juga pelaku-pelaku sejarah. Dan beberapa pelaku sejarah telah menuturkan. Dan ada tulisan-tulisan, dan dari orangnya sendiri saya dengar. Yaitu dari ayah saya. Pembicaraannya dengan Amir Syarifuddin. Ya. Nah, jadi itu adalah sumber-sumber kalau dari intelijen sumber A1. Ya.
Nah, jadi itu mengenai bukti-bukti atau indikasi yang sangat kuat keterlibatan Belanda dan Amerika Serikat. Ya, itu tadi di September 48. Nah, sekarang benang merahnya dengan September 65 itu bagaimana? Ya. Jadi pada waktu itu golongan muda komunis termasuk Aidit, Nyoto, Lukman, mereka mungkin karena tadi dibilang juga bahwa tidak semuanya terlibat, ya, karena hanya melibatkan elit. Dan kalau kita teliti lebih lanjut mungkin dengan ini Dr. Fadlizon, kita bisa teliti lagi peristiwa tahun 48. Ya. Tadi siapa Pak? Aidit, Nyoto, Lukman, itu generasi muda yang kemudian belakangan berorientasi ke Mao Zedong. Jadi ini semuanya tidak terlibat dalam 1965, maksud Bapak itu? Saya tidak tahu seberapa jauh keterlibatan generasi mudanya. Ya, generasi mudanya karena Partai Komunis tidak dibubarkan. Dan tahun 50 Aidit, Nyoto, Lukman itu membesarkan kembali Partai Komunis. Sampai dalam pemilihan umum tahun 55, pemilu pertama, itu Partai Komunis menempati urutan keempat. Ya, setelah PNI, Masyumi, NU. Waktu itu NU masih partai politik. Ya, dan keempat adalah Partai Komunis. Luar biasa kan? Ya. Nah, itu contoh bahwa mereka itu bergerak bebas. Ya. Nah, jadi yang jelas karena waktu itu sudah sangat diketahui, karena begini, Hatta sendiri mengalami konflik dengan orang-orang Indonesia yang beraliran komunis masih di Belanda. Tahun 30-31 sudah bersinggungan dan berseteru melawan kelompok komunis orang Indonesia, pribumi kelompok komunis. Jadi cerita ini sudah lama, konflik ini sudah lama. Jadi konflik antara komunis dengan melawan nasionalis itu sudah sejak tahun 30-an. Dan yang berada di tengah itu adalah kubu sosialis, yaitu Lambertus Nicodemus Palar, Syahrir, itu kelompok sosialis yang di tengah, ya, tidak radikal tapi tidak murni, ya kurang, karena mereka juga masih terikat pada sosialis internasional. Nah, jadi ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut untuk menjelaskan mengenai peristiwa Madiun tersebut. Ya, seberapa jauh keterlibatan Belanda, Amerika, dan kubu mereka, Abdacom, American British Dutch Australia. Itu sudah jelas dari apa namanya disampaikan Pak Batara, itu sudah jelas keterlibatan dari urutan tadi. Dari urutannya itu sudah jelas. Nah, sekarang yang ke 65 ini Pak. 65 ini tadi kan ada kemiripan. Saya ingin tahu di mana kemiripannya kalau memang Belanda atau Abdacom ikut juga terlibat dalam September 65. Itu tolong disampaikan. Jadi kita harus ikuti dulu politik luar negeri Soekarno dari tahun 50. Karena tahun 49 rakyat Amerika sangat mendukung kemerdekaan Indonesia, yang menekan politisi Amerika, ya, yang menyebabkan Amerika setengah hati membantu Belanda, ya, supaya tidak terlalu ketahuan blok NATO-nya. Jadi karena memang pada waktu itu, waktu perundingan tiga negara, Komisi 3 negara, kesalahan terbesar di Indonesia menunjuk Australia mewakili kepentingan Indonesia. Ya, padahal Australia kan masuk kubu NATO, sekutu Belanda, itu kesalahan terbesar. Dan terbukti belakangan dan juga dituturkan oleh Amir Syarifuddin, kelihatan sekali Australia dan Amerika lebih condong membela Belanda, kepentingan Belanda. Jadi sangat dirugikan baik Linggajati maupun Renville. Ya, hasilnya termasuk KMB, Indonesia sangat dirugikan.
Nah ini harus diteliti. Jadi itu omong kosong perundingan-perundingan itu. Di Belanda sendiri lembaran itu dihapus semua mereka. Mereka hapus dari memori kolektif bangsa Belanda. Kita aja di sini segelintir orang mau coba mengangkat peristiwa Linggajati, kehebatan Renville. Salah, itu bullshit. Renville itu diadu domba pribumi. Ya. Yang memimpin delegasi Belanda dalam perundingan Renville itu Kolonel Knil Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Di pihak Indonesia Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ya. Nah jadi intinya kan dua pribumi diadu domba ya. Artinya ya karena Kolonel Knil itu kan bukan warga negara Indonesia, tapi dia pribumi. Pribumi etnis Jawa. Ya, jadi dua pribumi diadu domba. Jadi ini tidak disadari bahwa politik adu domba Belanda itu ratusan tahun sampai detik ini. Ya. Nah jadi kalau gitu yang mohon maaf, yang bodoh siapa? Karena memang kelihatannya lucu kedengarannya, kelihatannya senang diadu domba, ya, bangga pula kan, ya diadu kubu ini yang saling bunuh-bunuhan. Karena menurut saya belum terlihat di sini peran Abdakom dalam peristiwa 65. Betul. Baik. Ya, jadi saya bacakan di sini beberapa nama yang sebenarnya puluhan tahun sudah diketahui. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.